jadi saya harus menjelaskan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa aja budaya positif? Nanti akan saya jelaskan gambaran-gambarannya. Pembahasan ini termasuk pengumuman tugas saya. Jadi saya berterima kasih banyak untuk waktunya. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung ke dalam materi. Ini nanti kita akan lebih banyaknya adalah diskusi atau sharing tanya jawab. Karena materinya tidak terlalu banyak, sebenarnya hanya ada 6 materi di sini. Ini adalah profil saya. Ya Bapak Ibu tahu sudah Bapak dengan saya, anak kita sama-sama di SD Walia 1. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Kemudian ini perkenalan singkat dengan Pak Dede Hermawan sebagai pengajar praktik saya. Kemudian ada Ibu Marakmawati sebagai fasilitator saya. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sini ada beberapa. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru, kemudian ada membuat keyakinan keras, dan yang terakhir adalah penerapan strategi restitusi. Disiplin positif, apa sih itu disiplin positif? Ini adalah keterangan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara untuk menjadikan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai pendidikan. Disiplin diri mengontrol diri dalam setiap melakukan segala tindakan. Kemudian, murid dapat bertindak berdasarkan motivasi internal akibat paksaan, hukuman atau ujian. Jadi di sini adalah nanti berkaitan erat dengan motivasi, hukuman, penghargaan. Nanti saya akan menggambarkan contohnya. Di sini motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang atau ada anak yang datang pagi itu, hanya untuk tidak dihukum sama gurunya. Jadi bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena takut sama gurunya. Itu adalah motivasi menghindari. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ini yang saya salah, yang saya dulu sering melakukan penghargaan kepada anak-anak saya, anak didik saya. Jadi siapa yang datang lebih dulu, kalian akan mendapatkan reward atau dapat bintang. Kalau misalnya dulu saya selalu ini akan merusak juga. Jadi apa ya, mereka itu bukan dari hati, datangnya itu karena pengen dapat penghargaan dari gurunya. Nah, ini yang harus kita sampaikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi benar-benar mereka itu melaksanakan tanpa ada tuntutan. Melakukan sholat duha, contoh kita suruh, berarti kalau misalnya dia melakukan karena kita suruh, itu adalah motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalkan ya siapa yang melakukan sholat duha nanti akan dapat nilai besar atau nilai tinggi, itu berarti adalah motivasi yang kedua tadi, karena ini dapat penghargaan gitu. Nah, jadi kita di sini harusnya menerapkan yang ketiga. Gimana caranya? Peserta didik itu kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi emang keyakinannya mereka percaya bahwa dengan melakukan seperti itu akan menghadirkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Itu adalah motivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang dijelaskan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini semua orang pasti memilikinya. Tapi lebih tepatnya adalah kalau misalnya kita gambarkan di murid-murid, itu adalah seperti ini. Jika mereka dalam satu kelompok atau satu golongan, walaupun mereka tidak nyaman,
Ya seperti yang Bapak Ibu mungkin beberapa khususnya di kelas-kelas bawah ada yang suka cari perhatian, asalnya cari perhatian. Itu mereka lakukan ya karena kurang perhatian dari orang tuanya. Beberapa anak itu nakal karena pengen diperhatikan, pengen ada rasa diperhatiin sama dia. Itu adalah kebutuhan dasar yang lain. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan adalah kebutuhan di mana dia sebagai bos atau dia sebagai penguasa. Jadi kebutuhan dia pengen diakui bahwa saya itu lebih dari kalian. Beberapa ada yang menemukan kebutuhan ini. Kebutuhan tentang dia pengen diakui dan pengen dipandang. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Jadi mereka benar-benar tidak mau dikekang, tidak mau diatur, mereka maunya bebas. Pembelajaran kadang membosankan buat dia, dia akan memberontak. Itu berarti mereka lebih butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini yang harus kita terapkan karena anak-anak pasti butuh kesenangan dalam belajar. Materi berikutnya posisi kontrol. Ada 5 juga posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya kalau misalkan ada anak yang terlambat atau melakukan kesalahan, kita langsung hukum. Dimana hukumannya tidak tahu anak-anak hukumannya apa, kita langsung otomatis memberikan gadget. Contoh yang saya sering lakukan adalah jika mereka tidak membawa pakaian olahraga lengkap, saya selalu menghukum mereka dengan push up. Itu posisi menghukum. Jadi mereka tidak tahu kalau misalkan kesalahannya tidak membawa pakaian itu adalah push up. Jadi hukuman yang bersifat apa yang mendadak itu spontan, betul spontan. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nanti saya mau akan tanya di mana posisi Bapak selama mengajar di antara posisi kontrol. Jadi posisi membuat merasa bersalah adalah biasanya yang kita lakukan seperti biasanya terjadi di kalau laki-laki dia pembunuh. Kalau ibu guru biasanya contoh anak ini kan Ridwan tahu kok bisik terus, emang gak kasihan sama ibu harus teriak-teriak. Nah itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak jadi merasa bersalah bahwa oh iya karena aku berisik jadi ibunya seperti itu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Posisi kontrol agar anak merasa menjadi bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Jadi kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita itu merangkulnya, baiklah jangan seperti itu. Jadi lebih pendekatannya, kita lebih ke sebagai teman, mengakrabkan diri, bukan merasa bersalah ataupun. Yang ketiga, memantau. Memantau di sini kita cuma lihat saja. Kalau ada anak yang salah, kita cuma udah ada yang lapor, Bu, si Wisnu berantem. Jadi kita cuma mantau aja. Tidak kita lakukan hukuman, tidak kita lakukan tindakan apapun. Jadi hanya mantau, dibiarkan saja. Betul. Jadi hanya memantau saja. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi terbaik. Kenapa posisi terbaik? Karena manajer itu adalah memanage semuanya. Kejadian yang di manage, orang-orang yang di manage. Jadi benar-benar dicari solusi permasalahannya seperti itu. Ini adalah posisi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah di mana posisi Bapak selama ini kira-kira manajer? Kalau saya pribadi ada di pemantau dan di pengukur selama ini. Semuanya saya masuk. Kalau Bu Desi mungkin semuanya, Bu Rum sih biasanya lebih di mana? Nomor 2 dan nomor 3 biasanya. Oh, oke, Bu Rum sih lebih ke ini ya, pembuat rasa bersalah dan teman biasanya. Kalau Bu Rum biasanya gimana? Nomor 1,
sebagai penghukum. Jadi percepatnya ya. Berdua biar mereka merasa bersalah, tahu salahnya apa ya. Ya. Mungkin hampir sama semuanya, kita rata-rata di 1 sampai 4 di sini posisinya. Tapi posisi terbaik adalah di posisi kelima. Nanti di materi berikutnya akan saya jabarkan bagaimana kita caranya untuk menjadi sebuah atau posisi control manager. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di keyakinan kelas ini adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini adalah semacam aturan yang kita buat bersama. Jadi bukan hanya guru yang bikin aturan. Contoh, menggunakan pakaian dari sekolah itu kan diatur oleh sekolah ya, bukan bersama-sama dengan murid. Itu berarti namanya aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah ya kira-kira sendiri kita mau pakai baju apa, bersama-sama menentukan baju yang kita. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Barusan tadi saya sudah membuat keyakinan kelas. Di sini tadi sedikit video. Ini adalah keyakinan kelas yang kita bikin bersama dengan kelas 6. Tadi saya bikin kesepakatan dengan kelas 6. Mereka lagi menempelkan apa yang mereka yakini. Di sini mereka itu lagi menempelkan apa yang mereka yakini. Kelasnya itu mau seperti apa? Mau kelas yang bersihkan, mau kelas yang rapikan, atau mau apapun. Jadi mereka menempelkan. Tapi harus kita sepakati bersama dengan catatan kalau ada yang melanggar, ya baru mereka dapat konsekuensinya seperti itu. Untuk materi selanjutnya, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah guru yang mempunyai peran kontrol sebagai manajer. Ini kita belajar juga sebagai manajer. Biasanya akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu harus kita tanya. Pertanyaannya atau pernyataannya misalnya seperti ini. Ketika mereka melakukan kesalahan, contoh kesiangan, mereka datang kesiangan, kita bilang ke dia, "Iya, kamu kenapa kesiangan?" Tidak apa-apa kesiangan, pasti juga pernah kesiangan. Tapi dia pasti ada alasannya kenapa dia kesiangan. Itu kan kita menstabilkan bahwa semuanya juga pernah melakukan kesalahan, bukan hanya dia doang. Jadi kita jangan jadi penjudge atau penghukum. Jangan menghakimi menghakimi anak ya. Kita langsung nilai bahwa dia salah. Jangan seperti itu dulu. Jadi bikin mereka stabil dulu dengan kita bertanya atau kita mengungkapkan semua orang pernah melakukan kesalahan. Pasti atau ibu, bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi pasti semua punya alasan. Kenapa? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada murid kita, betul apa salah yang sudah kamu lakukan? Kasus tadi, datang terlambat. Menurut dia, kira-kira dengan datang terlambat, dia sudah betul apa tidak? Kalau dia jawab
boleh main handphone sampai larut malam. Yang kedua, memasang alarm di handphone agar bisa mengingatkan waktu bangunnya. Yang ketiga, jika tidak bangun oleh alarm, maka minta tolong orang tuanya agar bisa membangunkan dia. Ini yang saya lakukan. Baik, pemaparan saya adalah hanya seperti itu aja dari awal disiplin positif sampai dengan sedikit garis emosi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita share tentang mana yang Bapak Ibu tanyakan untuk diterapkan di sekolah kita. Apakah tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, perilaku manusia, dan ini Bapak Ibu sudah memahami dari ini dan kita terapkan. Kalau sedikit garis emosi. Baik, silakan Bu Desi. Kebutuhan dasar manusia. Oh, yang posisi kontrol, baik, posisi kontrol. Ya, pada perhatian. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini. Kalau misalnya anak-anak gitu ya, terus gimana cara memotivasi mereka dari segi mana yang dimotivasi gitu ya. Biasanya apa anak-anak pasti begitu ya. Ya. Di rumah juga saya sebagai orang tua dari anak-anak gitu ya. Pasti harus ada teamwork gitu untuk supaya mereka bisa gitu ya, mencapai sesuatu. Kita harus misalnya kalau misalnya nanti puasanya pun satu bulan sampai lebaran bisa memotivasi sepeda misalnya gitu ya. Bisa di sekolah itu kan pasti seperti itu. Bagaimana gitu dari segi mana kita harus memotivasi gitu ya kalau kalau usia ya nggak bisa gitu. Baik, terima kasih Bu Desi untuk pertanyaannya. Gimana caranya ya Bu Desi ya? Pada dasarnya pemberian reward itu adalah bagus. Hanya jika kita sering melakukan pemberian reward, motivasinya yang akan hilang seperti itu aja. Di sini itu hanya seperti itu. Jadi ketika kita sering nih melakukan reward, ketika kita butuh bantuan atau tadi yang Bu Desi bilang, ketika kamu puasanya full, kamu akan mendapat hadiah dari mama, dari bunda, gitu kan ya. Kalau full nanti dapat uang 100.000. Oh iya, awal senang. Kalau untuk anak pasti senang. Tapi kalau misalkan nanti keseringan, ketika kita tidak memberikan rewardnya itu, tahun pertama dia betul. Jadi dia akan menanyakan, "Mam, aku hari ini, aku puasa tahun ini full, kok aku gak dikasih uang?" Jadi puasanya itu bukan karena kesadarannya, tapi karena uang atau sepedanya itu yang dia cari. Itu sebenarnya kenapa motivasi itu harus jangan terlalu. Pada dasarnya reward boleh dikasihkan, cuma jangan keseringan. Itu aja. Karena kalau kita sering memberikan reward akan memburuk motivasi. Jadi bisa juga ya kalau misalnya pertama kita pertama beli dulu sebenarnya semangat, terus di jalan sambil berjalan kita bisa memotivasi mereka juga gitu. Mulai dari usaha, jangan
yang pertama. Yang kedua adalah nanti takutnya Pak pengen main lagi, pengen dapat tempat dan variasi. Itu yang dikhawatirkan adalah seperti itu, bukan karena kesadarannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu, tadi bagus sekali tentang motivasi perilaku manusia ya dari Bu Desi. Ini juga barangnya jangan sering saja kasih rewardnya, kalau sesekali boleh. Kalian duduk, turun sini. Ada yang mana yang kira-kira masih kurang dipahami atau kurang tenang dari penjelasan saya? Coba kontrol. Masih si kontrol ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya. Ini Bu. Masih si kontrol suara guru. Nah baik. Terima kasih Bu. Dari mana kita mengetahui bahwa kita berada di posisi manajer? Itu adalah lebih ke tadi yang segitiga eksekusi. Bagaimana kita memecahkan suatu masalah kalau anaknya salah? Kalau misalkan ada anak yang salah, kita langsung kasih hukuman, berarti kita masih ada di posisi pemukul. Ketika anak ada yang salah, ya selesai kita samakan, datang terlambat ceritanya. Ada anak datang terlambat, kemudian kamu lagi terlambat dulu, gitu kan ya. Sana lari keliling dulu, tapi langsung suruh lari keliling, berarti kita berada di posisi pemukul. Tapi kalau misalnya ada anak yang terlambat, kamu terlambat, kamu tak kasihan apa anak-anak yang lain belajar udah dari tadi, tiba-tiba sekarang kamu baru datang, Rizky harus mengambil lagi materinya, gitu. Berarti kita berada di posisi buat merasa bersalah. Nah, gimana kita cara tahunya dari manajer? Kita harus menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi kalau misalkan dalam memecahkan masalah ini kita menggunakan segitiga restitusi, berarti kita menjadi seorang posisi manajer. Tadi segitiga restitusi adalah yang pertama kita harus stabilkan identitasnya. Jadi jangan langsung ngebut, jangan langsung gimana. Ketika istirahat, dipanggil anaknya, kita ngobrol empat mata, karena posisi manajer atau segitiga restitusi itu tidak perlu dilakukan banyak mata, tapi harus berdua saja, ngobrol berdua agar dia juga terbuka. Kalau misalkan ibu sudah menanyakan dengan sesuai segitiga restitusi sampai mencarikan solusinya, itu berarti sudah berada di posisi manajer, karena ibu bukan hanya menghukum, bukan hanya bikin anak merasa bersalah, bukan hanya ngerangkul, ayolah kamu jangan terlambat lagi, gitu kan ya. Kita posisi teman, bukan hanya pemantau yang melihat aja kalau kita lihat di media pengalaman tadi apa kan. Tapi kita juga selain mengidentifikasi masalahnya, kita juga menemukan masalahnya dan kita mencarikan solusinya. Tuntas semua gitu, dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Betul, Desi. Jadi kita ada di mana nih? Harapannya semuanya mulai dari sekarang berubah ke posisi manajer. Jadi jangan lagi ada penghukum, jangan lagi ada membuat merasa bersalah, jangan lagi ada tenang, jangan ada lagi memantau. Tapi kalau bisa kita ada di posisi manajer, karena manajer ini udah menjadi semua. Kita udah menjadi teman dengan satu identitas, kita udah memantau dengan melihatnya, dan kita juga udah bikin mereka merasa bersalah, gitu kan ya semuanya. Jadi itu yang bagusnya adalah manajer. Mulai dari sekarang, kalau bisa posisi kata, kita sebagai posisi manajer. Itu dulu sih.
rasakan hari ini dan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Boleh mungkin dari Parian, apa yang Parian rasakan hari ini dan apa yang Parian dapatkan? Baik, untuk duduk sini. Apa yang dirasakan dan apa yang Ibu dapatkan hari ini? Yang didapatkan hari ini adalah ilmu yang makin bertambah dan diamalkan. baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikannya. Harapannya yang kita tadi pelajari atau yang saya paparkan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Jadi agar sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Anak-anak juga makin merasa nyaman dengan kita, bukan justru tadi takut, bukan pengen penghargaan, tapi karena mereka sadar dengan tuntutannya, keyakinannya. Terima kasih. Dari saya terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi wa yassirli amri wa hukatan saya qauli. Dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Depok. Dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PU tenaga kesehatan sekolah SMP Negeri 13 Depok. Yang saya hormati di depan kita juga sudah hadir calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bertatap muka dalam acara kegiatan diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan ini marilah kita membaca atau kita berdoa dengan membaca doa kita agar kegiatan ini dilancarkan, lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Bi barokati wa hurmati umur kita Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya yang sudah kita panjatkan. Bapak Ibu perlu akan memaparkan apa itu budaya positif, bagaimana pelaksanaannya di sekolah, kaitannya dengan hukuman, punishment dan lain-lain. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan atau sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Depok. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, tenaga administrasi sekolah, dan juga Pak Rizky Rahmatullah selaku calon guru penggerak untuk angkatan 8. Alhamdulillah Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat karunia-Nya hari ini kita masih bisa bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat selalu, dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selalu mendoakannya semoga Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pagi yang cerah ini pada pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan tadi yang seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, yaitu diseminasi ya. Salah satu tugas yang akan dilaksanakan oleh para Kristen, salah satu tugasnya adalah aksi nyata untuk budaya positif. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya Bapak Ibu sudilah untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaat yang kita rasakan, dan tentunya dapat kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan SMP Negeri 3 Nasdem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon sekali lagi Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai dan tentunya dengan penuh semangat. Kiranya banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah SMP Negeri 3 Tembok yang telah memberikan amanah serta mengarahnya dalam kegiatan diseminasi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan kembali bahwa di bulan ini, di minggu ini telah dibuka salon atau perekrutan pendidikan guru penggerak untuk angkatan 10. Kami harap semuanya ikut berkontribusi dan ikut mendaftar. Siap ya? Siap, karena di guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya. Nah, inilah salah satu dari bukti aksi nyata dari setiap pendidikan itu. Dari pendidikan guru penggerak itu ada beberapa modul. Di antaranya ada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kalau nanti sudah kalau lebih paham tentang budaya positif, pasti ibu bapak akan merasakan, oh seperti apa ini budaya positif ini, apa yang sudah saya lakukan kepada murid, apakah sudah betul atau memang salah. Karena saya merasakannya dulu waktu sebelum mengikuti guru penggerak, banyak kesalahan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, di antara itu tentang hukuman. Nanti di sini Pak Rizky Rohmatullah akan memaparkan mengenai budaya positif, terutama kaitan dengan keyakinan kelas atau kesempatan belajar. Nah, untuk menghemat waktu atau perkenalan Pak Rizky, saya kenalkan ya sudah hadir calon guru penggerak angkatan 8 ya. Kalau dulu kita SMP 3 Nasdem dan dulu saya SMP 3 kali SDM Kutawaluya 1 ya, sudah tidak asing lagi ini ya, sudah ketahui ya. Rizky Rohmatullah di sini juga masih bersama kita dalam kegiatan Eskul Karate. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rizky. Nah, mudah-mudahan kedatangan Pak Rizky ke sini membawa angin segar ya, angin segar dan memotivasi kepada kita tentang pentingnya pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah di sini kita juga ada penerusnya ya, angkatan 9 yang sebentar lagi akan dibuka, siap-siap Bu Is berkelihat bulan Agustus ya. Nanti angkatan 10 juga saya ini dari ini udah banyak mendaftar nih ya, dan kita bareng-bareng belajar. Oke. Untuk menghemat waktu
Bapak Rizky Rahmatullah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Ibu Pengelola DNSDN selaku Kepala Sekolah SMP di Istiqo. Kemudian saya terima kasih juga kepada Bapak Moderator, Bapak Mardaya MPD, dan beliau juga lulusan guru penggerak angkatan 3. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik untuk waktunya yang tersita untuk menghadiri diseminasi saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata atau diseminasi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Sebelumnya di sini ada perkenalan diri sedikit yang tadi mungkin sudah diperkenalkan. Ya, kita juga sudah lama sebenarnya berkenalan ya, sudah saya kalau nggak salah di sini 5 tahun. Cuman yang sekarang profil saya adalah nama saya masih tetap Rizky Rahmatullah. Cuma untuk instansinya saya sekarang berubah menjadi SDN Polria 1 di Kecamatan Dukuh. Kemudian saya adalah CGP Angkatan 8 di Kabupaten Karawang. Ini perkenalan singkatnya. Kemudian saya buka dulu ya. Nah, ini adalah perkenalan singkatnya yang saya. Ini adalah saya Rizky Rahmatullah. Kemudian yang di sebelah sini paling samping sini adalah Bapak Dedi Hermawan, pengajar praktik saya. Beliau mengajar di instansi SMPN 5 Lari. Kemudian di sini yang paling tengah ada fasilitator saya di Irman Kawatiasnya. Beliau mengajar di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Betul Ibu. Beliau sarjana ini. Ulang balik. Ya, Bapak Ibu, di sini kita akan bikin sedikit kesempatan kelas. Kesempatan diseminasi ini. Di sini yang pertama kita mengikuti kegiatan dengan aktif. Jadi Bapak Ibu saya harap semuanya berperan aktif. Kemudian yang kedua ada saling menghargai jika ada yang sedang berbicara. Jadi kalau bisa Bapak Ibu benar tidak memperhatikan jika ada rekan kita yang sedang berbicara atau sedang mengutarakannya. Kemudian yang ketiga ada mengikuti kegiatan itu dengan rasa senang. Saya harap Bapak Ibu semua mengikutinya dengan rasa senang. Jadi sebelum semuanya sebelum saya mulai masuk ke yang positif, saya mau sedikit ice breaking agar kita merasa senang. Mungkin boleh Bapak Ibu semua berdiri dan berpasangan. Karena biasanya saya berolahraga, jadi agak sedikit berolahraga atau sedikit bermain musik. Jadi ini adalah olahraganya fokus tapi dengan tangan. Jadi boleh berhadapan Bapak Ibu semua pasangannya. Nah, baik. Sudah? Makasih bocorannya. Oh, jangan. Nah, baik. Jadi seperti ini. Permainannya adalah Bapak Rem, boleh bantu saya? Boleh ya. Jadi satu orang berperan sebagai ukir, satu orang sebagai ikir. Jadi tangan ini seperti ini, Bapak menghadap saya. Nah, kita seperti ini. Kita main seperti ini. Jika saya berhenti di kata ukir, kita sebelumnya berbagi peran dulu. Siapa yang menjadi ukir, siapa yang menjadi ikir. Contoh, Bapak Raya sebagai apa?
Muhammad Raya sebagai Upin, maka saya sebagai Ipin. Jadi ketika saya sebutkan Upin, ketika kalimat saya tanya ada di Upin harus memukul atau mengangkat tangan saya. Ya, nah seperti itu. Sedangkan tugas Ipin justru menghindari. Ya, jangan sampai terpukul atau tertangkap. Jadi benar-benar contoh dulu. Saya akan diakhiri di Upin ya. Saya akan akhiri di Upin ini karena contoh ya. Upin. Nah, jadi seperti itu contoh ketika kita menghindari. Cuman yang sekarang nanti kita praktekkan ya. Saya kasih tahu. Sama aja. Jadi kalau saya, ya, kalau Ipin berarti Ipin yang seperti ini. Aku harusnya pakai 4 kali. Ya, baik seperti itu. Sudah mulai siap semuanya. Baik, sudah. Ya, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Mungkin sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal. Lebih 1 jengkal. Ya, setelah itu. Nah, siap semuanya, fokus. Bisa fokus ya. Kita ya. Siap. Upin. Tolong fokus ya temanku. Baik, kita coba lagi yang kedua. Siap, percobaan kedua. Siap semuanya. Fokus lagi. Upin. Ya baik, siap percobaan terakhir. Baik, siap semuanya fokus. Lihat tangan Upin dan Ipinnya. Siap fokus. Upin. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Semoga dengan nice speaking tadi kita semuanya sudah merasa senang. Saya melihat juga Bapak Ibu sudah bisa tertawa lepas. Alhamdulillah. Jadi semoga destinasi ini bisa membawa hal positif seperti judulnya ya. Judulnya adalah budaya positif. Bisa membawa suasana dan budaya positif. Baik. Tanpa panjang lebar, makanannya hanya sedikit. Cuma mungkin kita lebih banyak nanti adalah diskusi. Jadi kita akan lebih berdiskusi dengan pengalaman Bapak Ibu selama mengajar, termasuk apa yang sudah saya alami dan ketika saya mengajar juga. Bapak Ibu kan pasti mengajar lebih dari saya semua, jadi pengalamannya pasti lebih banyak dibanding saya. Ya, yang pertama adalah budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Di sini, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif. Yang kedua,
memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hubungan dan penghargaan. Kemudian ada juga posisi kontrol seorang guru. Kemudian ada membuat keyakinan keras dan menerapkan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara untuk menjadikan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri adalah mengontrol diri dalam setiap melakukan segala tindakan. Murid dapat bertindak berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan hukuman atau pujian. Jadi maksud di sini, disiplin positif di sini adalah ketika seorang anak itu melakukan sesuatu, itu berdasarkan apa? Ya. Jadi apakah dia sudah termotivasi dengan kesadarannya sendiri? Motivasi internal berarti yang ada di dalam dirinya sendiri, bukan motivasi eksternal yang dari luar. Jadi kita harus bisa menumbuhkan apa ya namanya, motivasi internal itu, motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka hati. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku di sini kita bisa lihat contohnya, atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat contohnya, anak itu melakukan sesuatu itu karena apa? Apakah karena takut dengan kita? Apakah mereka pengen dapat reward yang ini? Ataukah emang mereka melakukannya dengan sukarela, ikhlas untuk membantu gurunya seperti itu? Atau ikhlas karena emang dia udah terbiasa dan saya pengen jadi lebih baik seperti itu. Jadi di sini motivasinya ketidaknyamanan. Ada beberapa anak yang kita suruh, tolong ambilkan itu. Nah, itu yang harus kita lihat motivasinya apa. Atau ketika kita ambil contoh datang tepat waktu atau datang ke sekolah, apa motivasi mereka datang? Karena beberapa kan pasti ada yang terlambat ya. Tapi untuk motivasi anak-anak yang datang tepat waktu itu, apakah ada di dari karena mereka takut dulu, atau pengen dapat penghargaan? Mungkin kita sering ini yang dapat tepat waktu nanti Bapak Ibu guru kasih bintang atau kasih reward, biasanya seperti itu. Kalau saya di SPM seperti itu. Atau dia emang menghargai dirinya sendiri. Ya saya pengen jadi orang yang lebih baik, saya pengen datang pagi, saya pengen datang ilmu, saya pengen menyambut pagi dan benar-benar kerjanya seperti itu. Jadi jangan pernah kalau bisa anak itu bukan menghindari hukuman ataupun menerapkan imbalan. Yang berbahaya adalah mendapatkan imbalan. Sebenarnya yang berbahaya adalah mendapatkan imbalan. Kenapa disebut berbahaya? Karena kita sering kali anak melakukan sesuatu kita kasih reward. Kalau kita keseringan kasih reward, maka motivasinya akan hilang. Lama-kelamaan motivasinya itu karena ingin dapat reward. Jadi kalau misalnya dalam kelas kita sering kasih bintang, ketika mereka mengerjakan sesuatu, jadi ya pengen dapat penghargaan, pengen dapat bintang, bukan karena emang dia pengen menyelesaikan tugas seperti itu. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Manusia butuh bertahan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup saya contohkan seperti ini. Satu anak itu berada di ekonomi yang kurang mampu. Cuma circle-nya teman-temannya itu ternyata
orang-orang yang punya. Ketika satu anak yang orang berada itu bilang, yuk kita patungan, padahal dia tidak punya. Nah, tapi dia tetap terpaksa untuk patungan itu, walaupun dia uang saya habis kalau misalnya patungan saya nggak bisa jajan. Tapi di situ dia untuk bertahan hidup agar tetap di circle itu. Itu contoh kecil dalam pendidikan kita. Kemudian kasih sayang yang bisa diterima. Banyak anak-anak yang menurut kita itu nakal, menurut kita itu nyebelin, tapi sebenarnya yang mereka itu pengen dikasih sayang, pengen diterima, pengen benar-benar merasa diterima sama gurunya, pengen diperhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan untuk diakui. Jadi kadang ada anak pintar, tapi kita tidak memandangnya atau kita tidak menganggapnya. Nah di sini kebutuhannya adalah penguasaan, pengen mengakui, pengen diakui seperti itu. Jadi pengen jadi penguasa. Saya pengen jadi penguasa di sini, pengen dikenal sama orang-orang. Itu adalah kebutuhan penguasa. Pengen dikenal, pengen jadi penguasa itu adalah kebutuhan penguasa. Kemudian kebutuhan kebebasan. Anak tidak bisa ditekan. Jadi dalam pembelajaran kalau misalnya memang tidak bisa, jangan dipaksa untuk bisa. Jadi bebaskan barang. Karena kalau mereka berbebas, mereka akan senang, nanti mereka akan bisa dengan sendiri. Berhubungan dengan yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu harus bisa menciptakan metode atau model pembelajaran yang benar-benar menyenangkan agar pembelajaran kita bisa diterapkan atau dipahami sama siswa-siswa kita. Kemudian ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini. Ada pendukung, ada pembuat merasa bersalah, ada tenang, memantau, dan terakhir ada manajer. Ya, di sini saya mau bertanya sedikit mungkin kepada siapa ya? Ibu Is mungkin boleh sebagai calon guru program teman 9. Selama ibu mengajar, proses kontrol ini adalah seperti ini. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, kira-kira ibu itu lebih ada di posisi mana? Langsung menunggu, itu berarti menunggu. Apakah ibu mau berbicara seperti ini? Jangan ibu lagi-lagi kasihan kalau sama ibu udah capek-capek kayak gini, tapi kamunya belajarnya agak benar gitu kan. Itu adalah posisi membuat merasa bersalah karena bikin anak itu jadi merasa bersalah, pengen bikin anak itu jadi merasa bersalah. Atau itu ada di posisi teman, di posisi teman, nggak apa-apa kamu ada masalah apa cerita aja sama saya. Itu jadi menjadi seorang teman dan jadi biar dia cerita. Memantau, ibu hanya melihat saja, memantau saja. Mereka salah, ya oke, ibu hanya memantau saja. Atau ibu ada manajer ini memecahkan masalah, kan dia bikin masalah ya, anak-anak bikin kesalahan. Kemudian ibu tanya semua alasannya apa sampai ibu selesaikan dengan mencari solusinya. Seperti itu. Kira-kira ibu lebih ada di posisi mana? Bu Is, semangat. Bapak Rahmat, kira-kira Bapak Rahmat lebih di posisi mana di sini? Posisi teman, pemantau dan manajer. Oke, boleh diceritakan kenapa Bapak posisi pemantau? Tadi kan diceritakan bahwa menanyakan dulu ya.
pemantau. Selama ini saya di posisi penghukum dan pemantau. Jadi kalau misalnya ada yang salah, contoh orang terlambat, terlambat dulu, ya udah sekarang kembali dulu ke lapangan 2 kali. Ya itu kan sebagai penghukum. Kita tidak ada konsekuensi apa, tidak ada perjanjian dulu ya, tidak ada perjanjian dulu, tiba-tiba kita langsung hukum aja dengan lari 2 kali. Itu adalah posisi penghukum. Itu yang selama ini saya terapkan. Nah, berarti betul. Ini adalah posisi-posisi seorang guru di mana ada hukum, ada membuat merasa bersama teman pemantau dan manajer. Ini adalah semua posisi seorang guru. Jadi diharapkan semuanya itu adalah di manajer. Cuma awal sebelum melakukan pendidikan guru penggerak ini saya ada di posisi penghukum dan pemantau. Jadi ketika ada anak kesalahan atau anak pelanggaran, banyak anak laporan ke saya, polisi itu si A sama si B lagi berantem seperti itu contohnya. Karena saya biarkan aja dulu. Tanpa ada tindakan lanjut, udah kita lihat dulu. Itu yang saya lakukan. Ataupun ketika dia melakukan kesalahan dengan apa pelajaran kita, saya akan langsung hukum. Itu adalah posisi penghukum. Tapi setelah saya belajar ini di guru penggerak, ternyata posisi manajer itu nanti mungkin akan lebih jelas ketika sudah memasuki segitiga restribusi. Nanti di segitiga restribusi akan dibahas seperti apa sih posisi manajer itu. Tapi sampai sini gimana? Ada pertanyaan dulu? Jika ada pertanyaan dulu, boleh sedikit-sedikit kita sambil sharing. Mau lanjut dulu? Dikumpulin pertanyaannya? Boleh. Lanjut, ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas. Guru berperan untuk keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini yang paling penting juga ya. Jadi kita itu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang benar-benar disepakati oleh guru dan murid. Karena kan kita yang ngajar aja tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, hukum aja. Jadi kita hukum. Ini adalah yang perlu kita lakukan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nanti Bapak Ibu tanyakan atau buat bersama dengan murid-murid. Kelas yang akan Bapak Ibu dalam 1 tahun ini kan Bapak Ibu mengajar dalam 1 kelas ya? Atau 1 kelas. Kalau di sekolah SD itu 1 kelas, tapi kalau di saat SD itu Bapak Ibu ini keyakinan kelas atau keyakinan pelajaran. Nah, kira-kira apa ya kalau misalkan nanti kalian langgar atau anak-anak langgar, itu ada hukumannya. Atau kelas apa sih yang pengennya diterapkan sama mereka? Contoh, saya kemarin bikin keyakinan kelas. Salah satunya adalah kelas bersih, kelas rapi, kemudian disiplin waktu. Nah, di sana maksudnya adalah kelas bersih. Jadi saya nggak mau ketika masuk kelas atau ketika belajar itu kelas masih kotor. Jadi harapannya sudah dibersihkan dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh jam. Gitu. Jadi ketika belajar semua kelas sudah bersih, tidak ada yang kotor lagi. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau misalnya nanti ada yang kotor, ya konsekuensinya apa? Harus membersihkan atau harus mungkin ada punishment atau sanksinya. Jadi yang penting dibuat dulu bersama-sama. Seperti itu, ini tentang keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi jangan bikin kalimat-kalimat yang susah dimengerti, tapi harus yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut, ini adalah yang terakhir segitiga restribusi. Segitiga restribusi adalah guru yang mempunyai peran kontrol sebagai manajer biasanya akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restribusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya adalah menstabilkan identitas adalah seperti ini. Jika anak membuat kesalahan, contoh kita ambil masalah yang mudah aja ya. Contoh datang terlambat, kita stabilkan dulu identitasnya.
tidak apa-apa kan? Semua juga pernah merasakannya, pernah terlambat masuk sekolah, pasti juga pernah masuk sekolah terlambat. Seperti itu. Jadi jangan jadi seorang hakim, jangan menjudge bahwa anak itu salah. Kita stabilkan dulu bahwa semuanya juga pernah melakukan kesalahan, bahkan gurunya pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi mereka akan merasa nyaman dengan kita stabilkan identitasnya, mereka akan merasa nyaman. Kemudian hal kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bayangkan, menurut kalian atau menurut kamu, dengan datang terlambat itu kamu kan melakukan tindakan yang benar atau yang salah? Jika mereka menyadari, ya Pak, saya melakukan kesalahan, berarti sudah divalidasi bahwa dia melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah halaman ketiga yang menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah dibuat ya. Kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Simulin waktu seperti itu. Jadi mereka sadar apa kesalahannya. Yang bisa kita lanjutkan. Baiklah, kalau misalnya memang kamu sudah tahu apa kesalahan kamu, kira-kira kamu punya nggak solusi? Kalau misalnya datang terlambat, ya kan masalahnya gitu. Jadi apa namanya? Kita carikan solusinya bersama-sama. Mungkin dengan tidak bermain HP sampai larut malam, maksimal jam 9 gitu kan. Atau mungkin memasang alarm di handphonenya yang kita bisa. Atau mungkin meminta tolong orang tuanya untuk dibangunkan lebih awal seperti itu. Ini ada sedikit contoh, cuman saya nggak ada dulu, jadi agak sedikit suaranya. Jadi bisa ditampilkan ya. Saya bingung. Ini ada sedikit contoh. Ini adalah contoh sedikit garis fungsi yang saya terapkan. Ya baik, itu adalah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya buat. Kemudian ini adalah contoh dari membuat keyakinan kelas. Sedikit video di sini kita membuat keyakinan kelas dengan mereka menerapkan atau menempel apa yang dia tempelkan di kelas, ya, pembelajaran agar semuanya bisa terpahami dengan baik. Apakah ada juga anak-anak yang menulis barisnya tidak boleh galak? Ada juga benar-benar yang menulis. Jadi yang penting kan, oke, berarti kita harus terapkan, saya nggak boleh galak kelas ketika mengajar. Tapi ini keyakinan kelas kita. Nah, jadi kemarin anak-anak itu menulisnya salah satunya satu ada yang main kelas musik, kemudian kelas rapi, bahkan ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kan mereka di sana itu namanya anak desa ya, anak kampung ya. Kadang Sundanya itu masih ada, cuma Sundanya kan kasar, kadang mame, ai gitu kan ya. Nah, ada yang menuliskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita terapkan, dibiasakan agar setidaknya bilang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kan kadang kita kurang enak juga ya. Kalau misalkan anak pinjam sesuatu tapi ketika bilang contoh, kemudian
kurang pinjam bapak itu nggak ada, kita kan orang enak kan, mendengarin kita orang enak, jadi mereka yang menuliskan sendiri dalam bahasa Indonesia, jadi saya adakan ya kalau misalkan yang seperti itu contohnya ya kita bilangnya mungkin saya boleh pinjam, jadi kan lebih enak. Kemudian ada kalimat-kalimat atau seperti kata maaf, tolong, terima kasih itu juga kita harus terapkan. Dan ada kata-katanya, termasuk yang tidak bawa dalam juga saya juga terapkan itu sih. Jadi saya mau benar bawa dalam kita ini, walaupun dia melakukan kesalahan ya, ini ada institusi yang saya terapkan. Baik, untuk pemaparan saya cukup sampai di sini. Kira-kira sekarang waktunya sesi tanya jawab dan mungkin sedikit sharing. Bapak saya Ya, ya terima kasih Pak Rizky Mantulo yang sudah memaparkan tentang budaya positif ya. Bisa sudah terlihat tentang motivasi, posisi kontrol sebagai guru, yang terakhir ini keyakinan kelas ya. Ada message juga restitusi. Oke, sesi pertama silakan yang mau bertanya, ayo. Ini kata dari Bu Marlina bisik-bisik dari tadi ini ya. Silakan Bu Mar. Bisik-bisik dari tadi katanya sama Bu ini. Ya udah langsung. Boleh berdiri Bu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya sebagai guru Perkenalan dulu kan
Banjar 1 2 apa yang mau nggak bisa 1 3 band gitu ya. Nah, ya, ini berarti ya belum selesai merangkum dari kata kunci yang saya berikan buat satu dan dua. Jadi posisi kontrol yang saya lakukan di kelas benar-benar kondisi saya kondisi apakah itu sudah pas sasaran atau belum. Kalau memang ini atau berikan pemberian kondisi masukannya lalu seperti apa. Ini untuk KBN di kelas, kalau untuk praktikum ada lagi nanti ya. Kalau macam saya begitu saja. Kalau tidak sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Sudah betul atau tidak yang sudah saya lakukan? Iya, bisa masukannya. Kalau masih kurang di posisi mana gitu dan harus seperti apa. Baik, posisi yang Umar lakukan sebenarnya sudah betul semua, karena memang semua ini adalah posisi kontrol zona. Ini adalah posisi kontrol zona. Jadi pasti ini semua dimiliki oleh seorang guru. Tapi untuk yang lebih baiknya adalah di posisi manajer. Jadi di posisi manajer itu karena pertama Umar tanya dulu kan, kita bikin nyaman dulu muridnya, kemudian Umar juga tanyakan bahwa benar kamu melakukan kesalahan, menurut kamu itu salah apa enggak gitu kan. Kemudian Umar juga mencarikan solusinya, itu yang paling benar Umar. Kalau itu yang paling benar. Betul. Tapi kalau misalnya pada dasarnya semua ini juga kita laksanakan, tetap kita laksanakan karena kita nggak mungkin benar-benar manajer terus ya. Kalau misalkan emang apa ya kesalahannya mereka itu mengulangi, kita juga mungkin ada sedikit lah. Tapi setidaknya setelah di posisi manajer, harapannya adalah dia tidak mengulangi lagi. Kira kalau apa namanya kesannya seperti ini Pak. Kita kasih keyakinan kelas atau kita kasih perjanjian di sana. Kalau misalnya kamu mengulanginya lagi, ya nanti ada sedikit lah dari ibu. Kalau misalkan yang teman-temannya apa? Mungkin ada temannya sendiri yang langgar yang misalnya sini. Jadi kita udah kasih tahu sebelumnya. Tapi kita udah kasih tahu solusinya juga kan. Memang saya belum menerapkan keyakinan kelas untuk pembelajaran IPA. Kalau sudah ya kawan, tapi ini sudah dibahas. Maaf banget. Ketika keyakinan kelas kita sebagai guru kelas ada siswa berulang-ulang dan biasanya kadang-kadang ada anak yang marah karena ngomong gitu. Saya suka banget. Itu tugas sampai 6 bab. Padahal sudah dikasih kata kunci, tapi tidak terangkum semua, memindahkan sendiri. Sudah saya kasih tahu. Ini loh yang dicarinya. Tapi masih nggak ngerti, bisa pengertian sel. Sel adalah, sudah saya berikan contoh tapi masih nggak ngerti sel. Maksudnya gimana Bu? Masya Allah, harus gimana? Betul, Ini Pak. ada demonstrasinya gitu loh. Kalau untuk sanksi sepertinya itu bukan sanksi. Mungkin kalau itu nanti akan termasuknya ke, kalau saya membaca kemarin ada pelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti ini akan termasuknya pelajaran berdiferensiasi. Jadi Umar akan dipisah-pisahkan. Tapi yang jelas ini kita bahas tentang positifnya dulu aja ya. Jadi mungkin Umar seperti ini. Anak itu tidak paham. Umar sudah coba dengan posisi Umar udah coba untuk rangkul gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Umar juga udah menggunakan sedikit instruksi dengan menanyakan tindakannya, misalnya dari identitasnya, bahkan dengan sudah menemukan solusinya juga nanti. Kalau misalnya emang terus berlanjut, sedikit kasih Umar tidak masalah. Karena emang tetap siswa kontrol ini semuanya dimiliki oleh guru. Tidak ada lingkungannya, semuanya dimiliki oleh guru. Cuma lebih banyak di mana itulah yang kita pertanyakan. Kayak saya semuanya ada, tapi kebanyakannya adalah di guru saya. Jadi harapannya mungkin anak yang seperti itu dikasih lebih pemahamannya sendiri. Ya, diterapkan sedikit dari solusi dan tadi seperti Umar bilang, Umar kan belum bikin keyakinan kelas. Mungkin nanti kita coba buat keyakinan kelas dengan dia agar dia sadar. Gitu. Apa yang dia lakukan itu, oh ya saya sudah melanggar ini. Seperti itu mungkin nanti mulai dibuat dulu keyakinan kelas di kelasnya Umar ya, kelas IPA gitu ya. Iya, di mana? Kalau wali kelas kan kemarin ya mamanya wali kelas harus menerapkan.
memantau ya. Ulang tahun teman juga sama, dia mengerti gitu. Kalau memang tidak paham, ya udah sebisanya aja. Iya. Itu. Baik. Itu. Kalau untuk seperti itu pengalamannya yang tadi saya bahas mungkin itu nanti akan masuknya ke pembelajaran PNS ya. Betul, betul. Ya. Ada Nanti akan ada pembahasan berikutnya mungkin di aksi kata modul 2 juga nanti saya bisa mungkin balik lagi ke sini Bu Mar akan bisa menjelaskan tentang seperti itu. Karena emang kalau misalkan pemasangan IQ ya memang saya juga merasakan ya di sekolah saya pun kelas 6 ada yang tidak bisa baca, tidak bisa berhitung dengan lancar, cuman ya memang itu saya masih apakah pendidikan yang salah dengan jumlah siswa yang SD itu kan notabene banyak ya terkelas, jadi otomatis harusnya dari awal kan dari kelas 1 ini kan karena tidak terpegang akhirnya seperti itu. Mungkin itu untuk jawaban itu akan saya bahas nanti di pembelajaran. ya, luar biasa teman ya. Masukan dari saya karena sekarang kita IKM ya menerapkan pendidikan kurikulum merdeka, walaupun kita belum ini masih belajar tentang kita gaulnya dalam kurikulum merdeka itu hurufnya kita jadi bandara. Nah, dalam filosofi jadi bandara awalnya dulu itu kita itu guru mengambang ke anak ke siswa. Nah, sekarang berubah jadi ada harus guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, dari filosofi KHD itu sebaiknya dihindari ini ya, dari pembungkuk ini ya. Sebaiknya dihindari dan membuat orang merasa bersalah, tapi pelan-pelan kita sedikit kita hilangkan. Untuk keyakinan kelas juga, Pak Rizky di sekolah kita sudah mendapat keyakinan kelas. Oh, bagus berarti ya. Alhamdulillah ketika dulu ada asesor masuk ke sini dapat nilai ada rapor dari asesor. Wah udah ada nih di sekolah ini ada keyakinan kelas nih. Hebat ada asesornya. Dan ini salah satu budaya positif yang harus Berarti sudah diterapkan ya. Iya. Bagus berarti sekolah ini sudah diterapkan. Ya, terima kasih selain rumah baru Ya, yang enggak, oke, oke. silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan cukup? Cukup ya. Baik, jika sudah cukup mungkin saya akan tutup. Terima kasih Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah untuk waktunya. Dan terima kasih juga sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina SPD dari SMP Negeri 3 Rengas Dengklok. Terima kasih untuk Pak Rizky yang telah memberikan pembahasan mengenai diseminasi budaya positif. Saya jadi mengerti bagaimana ketika melakukan KBM di kelas mengenai kontrol posisi seorang guru dalam melakukan keyakinan kelas. Insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas agar pembelajaran IPA menjadi lebih baik lagi dan siswa banyak yang lebih memahami mengenai materi kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman semuanya sudah pegang post-itnya kan masing-masing? Oke, di sana kalian tulis satu keyakinan kelas kalian. Jadi kira-kira kalian tuh pengen kelas kita itu seperti apa? Tulis cuma di satu aja ya. Di bawahnya kasih nama kalian. Setelah kalian tulis, tempel di depan. Paham? Nah, silakan tulis. Pastikan itunya nempel ya.